Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita, dan insyaallah saat ini kita berada di dalam rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tentunya aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita mengucapkan Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, pada sebelum zuhur ini kita akan membahas kajian tentang orientasi manusia di dalam Al-Quran. Ini akan kita sampaikan sebagaimana di dalam Majmu'atur Rasail yang ditulis oleh Hasan Al-Banna. Tujuan-tujuan daripada hidup manusia di dalam Al-Quran. Ada beberapa tujuan manusia itu hidup di dunia. Yang pertama dijelaskan di dalam surah Muhammad ayat 12. Wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lakum, yaitu orang-orang kafir. Mereka hidup di dunia ini hanya bersenang-senang, dan mereka makan seperti hewan ternak makan. Wan naru maswal lakum, tempat mereka di neraka. Maka yang pertama ini adalah mereka yang tujuan hidupnya di dunia hanya menikmati dengan seluruh kenikmatan ada di dunia ini. Itulah orientasi hidupnya. Maka ketika dia sudah mendapatkan menikmati itu, dia sudah merasakan, sudah mendapatkan tujuan daripada hidupnya. Karena itu memang orientasi hidupnya dengan segala kenikmatan. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dia makan seperti hewan ternak makan. Tentu berbeda orang beriman dengan orang kafir atau orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala kehidupannya ketika dia makan atau mendapatkan makanan. Maka dalam ayat dikatakan, ya ayyuhan nas mimma kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah apapun yang terdapat di dunia ini, halalan thayyiban, yang halal lagi baik, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Maka bagi orang-orang yang beriman, makanan yang dimakannya tentu adalah makanan-makanan yang halal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika dia mendapatkan makanan yang halal, tentu yang thayyib, yang baik. Maka tujuan makan orang beriman itu adalah makan yang dimakan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan.
Maka orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, dengan makanan ini luar biasa. Dia makan itu bukan lagi untuk hidupnya, tetapi makanan itu sudah menjadi pretisi. Semakin banyak uangnya, makanannya tentu makanan yang harganya mahal dan lain sebagainya. Dicari makanan yang paling mahal, dan untuk itulah hidup mereka, mencari uang dengan segala cara hanya untuk mendapatkan makanan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orientasi orang hidup di dunia ini untuk mendapatkan perhiasan dan kekayaan dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadikan indah pada pandangan mereka kecintaan mereka terhadap wanita-wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda, terhadap emas, perak, ladang dan lain sebagainya. Maka dikatakan zalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah keindahan dunia yang luar biasa. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan yang terbaik itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini, ada sebagian manusia yang orientasi kehidupannya untuk mencari perhiasan dunia dengan kekayaan yang luar biasa. Kecintaannya kepada wanita-wanita, mungkin kepada istrinya luar biasa, cinta pada istri, cinta pada anak, dilakukan segala cara. Pengorbanan-pengorbanan terkadang melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya perampokan, pencurian, penjahatan, kadangkala dipicu oleh cinta terhadap anak dan istri. Sedang jemaah rahimakumullah, bukan arti kita tidak dibolehkan untuk mendapatkan dunia dengan seisinya. Justru kepada orang-orang berimanlah Allah peruntukkan dunia ini dan seisinya, agar mereka bisa menggunakannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika orang-orang beriman mempunyai keluarga, mempunyai anak, dia akan didik anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Ketika orang beriman dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu akan memiliki manfaat untuk dirinya dan kepada orang lain. Tetapi bagi mereka yang dititipkan harta atau dunia ini kepadanya, tetapi bukan orientasinya atau bukan orang beriman, dia akan menggunakan dengan cara-cara yang salah. Tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang muncul kesombongan, ria dalam dirinya, dia mendapatkan segala sesuatu atas usahanya. Dia gigih mencari. Dia sehat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada sebahagian manusia itu yang perkataannya menarik hatimu terhadap dunia, dan dia mempersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penantang Allah yang paling keras. Ini orang-orang yang munafik, perkataannya itu luar biasa. Perkataannya itu terkadang mempengaruhi kita. Dia seolah-olah seorang pahlawan, seolah-olah dia adalah seorang ustadz, buya dan sebagainya, menyihir banyak orang dengan perkataannya. Tetapi kata Allah, wa huwa aladul khisam, di masa Rasulullah SAW ada orang seperti ini yang menghadap kepada Rasulullah SAW
dia mempersaksikan hatinya untuk Allah, kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini perangai orang-orang munafik. Di hadapan banyak orang dia mengatakan ada perbaikan dan sebagainya, dia akan melakukan ini dan itu, tetapi ternyata ketika dalam kesendiriannya atau dia ketika menjauh daripada kita, dia melakukan kerusakan. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Hajj ayat 77 dan 78 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan 'alakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah dan lakukanlah kebaikan agar kamu menjadi orang-orang beruntung. Dan inilah tujuan kita hidup di dunia ini. Tetapi tidak cukup dengan rukuk dan sujud saja dan melakukan kebaikan, tetapi Allah tekankan kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadi, bersungguh-sungguh kita untuk melakukannya. Wajtabakum, karena Allah sudah menunjuk kita menjadi muslim, kita menjadi taat itu bukan kebetulan. Wajtabakum, Allah memilih kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita ditunjuk menjadi menteri oleh presiden, begitu bangganya kita. Tetapi ini Allah yang menunjuk kita menjadi muslim, mendapatkan hidayah, bukan kebetulan, tetapi betul-betul Allah tunjuk kita. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan agama ini menjadi kesulitan untukmu. Agama bukan penghalang, penghambat kita, tetapi karena pemahaman kita yang terbatas itu, kemudian agama ini menjadi penghalang, kesulitan dalam kehidupan kita. Justru agama ini adalah pedoman hidup kita agar kita bisa menjalani hidup ini, agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Maka agama ini bukan penghalang gitu. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa samakum muslimin, dan engkau telah ditunjuk menjadi muslim min qablu wa fi hadza, dan orang-orang sebelumnya, dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, dan Rasul menjadi saksi terhadap kita. Artinya apa? Rasulullah SAW begitu perjuangannya luar biasa, kemudian sampai agama ini kepada kita, dan Rasul menjadi saksi atas kita dan memberikan syafaat kepada kita. Tetapi watakunu syuhada 'alan nas, dan kita juga menjadi saksi bagi orang-orang yang lainnya. Artinya apa? Ketika dakwah Rasulullah sampai kepada kita dan kita kemudian menyampaikan dakwah itu kepada orang lain, kita menjadi saksi terhadap yang lainnya, dan tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah, dan tegakkan salat, bayar zakat, dan berpegang teguh kepada Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, inilah orientasi tujuan kita yang sebenarnya, bukan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.